Wa'lam anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dan ketahuilah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Sataftariqu ummati ala 73 firqah." Kelak akan terpecah umatku menjadi 73 golongan. Kelak akan terpecah umatku menjadi 73 golongan. Kulluha finnar illa wahidah. Kesemuanya berada di neraka kecuali satu golongan. Wahiyal jamaah, yaitu al-jamaah, ya, al-jamaah yani jamaah ini. Jamaah ini, ya, kumpulan ini. Qil man hum ya Rasulullah? Akhirnya dikatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa itu maksudnya ya Rasulullah? Yani siapa yang masuk ke dalam cakupan makna jamaah tersebut, ya? Mereka menanyakan dhabitnya, bagaimana seseorang dibilang dan termasuk ke dalam jamaah tersebut yang menjadi firqah najiyah, kelompok yang terselamatkan dari neraka. Rasul pun menjawab sallallahu alaihi wasallam, "Ma ana alaihi al-yauma wa ashabi." Mereka yang berada di atas jalan yang sama denganku dan para sahabatku pada hari ini. Mereka yang berada di atas jalan yang sama denganku dan para sahabatku pada hari ini. Maknanya mereka yang pola berislamnya. Mereka yang sesuai pola berislamnya, bahasa kita, manhajnya di dalam berislam sesuai denganku dan para sahabat, yaitu para salafus saleh. Berislamnya di masa mereka hidup sesuai dengan berislamku di masa hidupku ini dan para sahabat. Ini pola berislamnya, manhajnya, ya. Di dalam bab ini ditegaskan bahwasanya ketahuilah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, tuh, buat mereka yang memang beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam memang benar diutus oleh Allah, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kebenaran dan tak mungkin berdusta, bahwasanya semua yang disampaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah jalan keselamatan buat para kaum muslimin. Mereka yang benar-benar mengimani itu setelah mendengar bahwasanya Rasul telah berkata demikian, ini menempati posisi yang penting di hati mereka. Gak mungkin mereka yataghafal, pura-pura meleng, atau yatajahal, pura-pura nggak tahu, pura-pura jahil dari hal tersebut, hanya karena poin yang ternyata disampaikan Rasul tidak sesuai dengan hawa nafsu mereka. Demikianlah ahlu syubhat dan ahlu bid'ah. Mereka berpaling dari hadis-hadis demikian, nggak mau tahu. Apakah benar Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengatakan demikian? Nggak mau tahu mereka. Karena apa? Karena akan bertentangan dengan hawa nafsu mereka yang seringkali mereka serukan persatuan dan tidak mau tahu akan penyimpangan akidah dan lain-lain, penyimpangan manhaj dan lain-lain. Karena pahit buat mereka ketika harus masuk ke ranah pengingkaran, nggak mau tahu mereka. Jadi pura-pura. Padahal Rasul udah bilang bahwasanya Islam akan terbagi menjadi 73 golongan. Umat Rasul berarti Muslim terbagi menjadi 73 golongan dan semuanya di neraka. Berarti semuanya di neraka. Rasul nggak mungkin dusta. Dan cuma satu yang selamat, berarti cuma satu yang selamat. Rasul nggak mungkin dusta. Orang yang emang beriman sama Rasul, mau nggak mau dia bakalan nyari yang satu itu. Nggak bakalan dia baper di dalam beragama sehingga udah dia jangan nyalahin yang lain, ini itu bisa jadi kita aduh. Akhirnya kejeblos ke yang 72. Rasul bilangin begini supaya kita nyari yang satu itu. Ini sekarang kita nggak mau nyari yang satu. Kalah sama perasaan kita di dalam beragama. Apa yang terjadi? Cilaka ada. Inilah berpaling dari petunjuk peringatan yang telah dibawakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian ahli bid'ah dan ahli syubhat. Maka bagi mereka yang beriman kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, ketika dibilangin bahwa Rasul telah bersabda, langsung dia dengar apa itu yang disebut. Terus bahwasanya nanti akan begini, berarti benar akan begitu. Nanti akan begini, berarti benar akan begitu. Mau selamat cari yang kayak gimana? Lihat petunjuk dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikianlah ahlu sunnah yang selalu mengikuti petunjuk-petunjuk yang datang dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian. Gak mau kita berpura-pura buta dari hadis-hadis demikian sehingga menafikan petunjuk-petunjuk ini dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam karena nggak sesuai dengan hawa nafsu kita, yang nggak sesuai dengan konsep berislam kita nih, gaya berislam kita yang udahlah yang penting bersatu, nggak usah nyalahin orang ini itu tuh. Lihat, yang dikedepankan bukan petunjuk Rasul tapi apa yang sesuai dengan seleranya. Iya kan? Akhirnya pura-pura buta nggak dari hadis-hadis demikian. Kalau mereka emang beneran beriman kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, harusnya bukan sikap itu yang mereka ambil. Ya. Dan jelas di sini umatku. Umatku, yakni umat Islam, berarti sepecah-pecahnya mereka firqah ahli bid'ah. Pada dasarnya kita tidak mengkafirkan mereka. Namun kita mengatakan mereka di antara kelompok yang sesat, tapi maknanya apakah kita mengkafirkan mereka? Enggak dulu. Karena Rasul masih bilang ummati, masih umat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu al-asal, hukum asalnya. Kalaupun mereka menyimpang dan lain-lain, tidak langsung kita hukumkan pada mereka kekafiran dan keluarnya mereka dari umat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalaupun mereka nggak berada di atas konsep berislam yang sama dengan kita, ya. Allah Jalla wa Ala amarana bil ijtima' 'ala al-haq. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk bersatu, ya, di atas hak. Betul. Ini selalu kita ulang-ulang, ya. Perpecahan-perpecahan yang diperingatkan di dalam nas-nas baik Al-Qur'an ataupun di dalam
kitab, di dalam hadis-hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, yang dimaksud dengan perpecahan tersebut adalah meninggalkan jalan yang hak. Itu yang dibilang perpecahan, bukan pada jumlahnya, bukan pada the numbers of followers, bukan pada jumlah pengikutnya, bukan. Perpecahan ketika dicela maksudnya adalah meninggalkan jalan yang hak, memilih jalan-jalan yang sesuai dengan selera kita. Itu perpecahan maksudnya, ya, yang dicela di dalam syariat. Persatuan ketika diserukan maknanya bukanlah menyatukan antara hak dan batil, nge-mix antara hak dan batil. Nah, persatukan ketika disebutkan dan diagungkan di dalam syariat dan diperintahkan, diserukan di dalam syariat, maknanya bukan nge-mix antara hak dan batil, bukan itu persatuan maknanya. Ada ayat lain yang melarang itu, wala talbisul haqqa bil batil, jangan kau mix yang hak dengan yang batil. Tapi persatuan ketika diserukan artinya adalah apa? Persatuan di atas jalan yang hak. Maka patokannya bukan pada jumlah sebanyak apapun, segerombolan sebuah umat, namun mereka tidak berada di atas jalan yang hak. Sekompak apapun sikap mereka, mereka tetap berada dalam kondisi perpecahan, tidak di atas jalan sunnah, tidak di atas jalan hak. Okay? Nah, sesedikit apapun sejumlah umat, sebuah umat, sedikit jumlahnya, okay? Tapi mereka berada di atas jalan yang hak, itulah justru yang berjamaah. Maka dari situ Ibnu Mas'ud yang meriwayatkan hadis ini radhiyallahu anhu berkata, al-jamaah ma wafaqal haq wa in kunta wahdak. Jamaah ini yang dimaksud dengan jamaah adalah yang sesuai dengan hak. Kalaupun engkau bersendirian, ya. Allah berfirman, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Dan berpegang teguhlah kalian semua kepada tali Allah dan janganlah kalian berpecah bersatu. Jadi yang namanya berpegang teguh, yang namanya bersatu adalah dengan berpegang teguh kepada tali Allah. Maknanya berada di atas jalan itu, ma'ana alaihi wa ashabi. Okay? Dan berpecah belah, maknanya adalah wala tafarraqu, dengan meninggalkan tali Allah tersebut, yakni meninggalkan jalan yang dimana Rasul dan para sahabat di atas jalan tersebut dan memilih jalan-jalan lain buatan manusia, yakni konsep-konsep metode-metode beragama lain selain yang diajarkan salafus saleh. Itulah berpecah belah. Kalaupun kompakan mereka di atas itu, ya. Innal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'an lasta minhum fi syai'. Sesungguhnya mereka yang memecah belah agama mereka dan menjadi kelompok-kelompok, tak ada sama sekali urusanmu, wahai Muhammad, dengan mereka. Yani Allah berlepaskan Rasulnya dari mereka yang memecah belah agamanya. Memecah belah agama apa artinya? Memecah belah agama. Apakah ketika kita mengingkari tindakan, amalan sebuah kaum karena itu tidak sesuai dengan hak, dengan yang datang dari sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan nilai tauhid, mencondong kepada kesyirikan, ketika kita mengingkari itu, apakah itu namanya memecah agama? Salah. Justru kita menyerukan kepada persatuan di atas hak. Karena demikian ahli syubhat akan senantiasa setiap zaman menuduh ahlu sunnah memecah belah umat. Karena apa? Karena tindakan amar ma'ruf nahi mungkar yang kita lakukan. Ya, karena pengingkaran kita terhadap kesyirikan dan penyimpangan-penyimpangan yang ada, bid'ah-bid'ah yang ada, dibilang kita yang memecah belah umat. Salah. Karena persatuan hakikatnya bukan diam dari kebatilan. Ya. Innama amruhum ilallah, tsumma yunabbi'uhum bima kanu yaf'alun. Sesungguhnya perkara mereka kelak kepada Allah. Ya, Allah akan tampakkan kepada mereka apa yang telah mereka usahakan. Wala takunu kalladzina tafarraqu wa ikhtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayyinat. Dan janganlah kalian menjadi seperti golongan yang berpecah dan berselisih setelah datang kepada mereka petunjuk. Wa ulaika lahum adzabun azim. Bagi mereka kelak terdapat azab yang pedih, ya. Fanahana 'anil tafarruq wa amarna bil ijtima'. Jelas di ayat-ayat demikian Allah melarang kita dari berpecah belah dan memerintahkan kita untuk bersatu. Waliyatisamu bi kitabillahi wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam, dan berpegang teguh kepada kitabullah dan sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Faqala, Allah berfirman, wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu. Dan bahwasanya sesungguhnya inilah jalanku yang lurus, maka ikutilah jalan yang ini. Wala tattabi'us subul, dan janganlah kau ikuti jalan-jalan yang lain, fatafarraqa bikum an sabili, sehingga kau berpecah dari jalannya Allah. Demikianlah yang dimaksud berpecah dari jalannya Allah. Ketika kau mengikuti jalan-jalan yang lain selain jalan Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam, itu dia berpecah belah. Kalaupun sekali lagi rame-rame kompak, kan itu hitungannya berpecah belah. Nah, maka bersatu adalah dengan berada di atas jalan Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalaupun bersendirian, itulah yang berjamaah hakikatnya. Ya.